penafsiran menurut dari Ibu Kapus dengan Ibu Kadis. Pertanyaan saya, regulasi apa yang kemudian dibangun dalam dinas kesehatan untuk bagaimana melihat pegawai-pegawai yang ada di lapangan? Salah satu contohnya, bagaimana bentuk penilaian yang kemudian diberikan kepada yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan terkait pegawai-pegawai yang ada di lapangan. Kalau dalam hal ini dalam hal ini yang diketahui oleh BKD, saya rasa itu sangat minim tersentuh pada persoalan kehadiran. Kami bisa pastikan terkait pada persoalan kehadiran tenaga honorer lepas di daerah kepulauan itu tidak akan masif. Karena kenapa? Persoalan teknologi ya, di pulau itu tidak ada jaringan untuk bagaimana kemudian mengakses kehadiran dari THL yang ada. Yang kedua, ada tadi statement yang kemudian hadir di Ibu Kadis bahwa ada bentuk teguran secara moral atau dalam hal ini teguran lisan terkait pada persoalannya ini Ibu Haja Marwah, bagaimana kemudian bisa merubah sikapnya. Dipindahnya Ibu Marwah ke ke Marang, apa yang kemudian regulasi apa yang kemudian menjadi rujukan dari dinas kesehatan ini? Kenapa kemudian tidak ada rekomendasi pemindahan? Itu yang kemudian dipertanyakan. Dalam hal ini kami secara administrasi menanggapi bahwa ini bukan pembinaan, tapi bagaimana kemudian regulasi kebijakan yang kemudian dilahirkan oleh dinas kesehatan itu seperti intimidasi ke Haji Marwah ya. Kalau kami yang menanggapi, karena kenapa harusnya ada sebuah rekomendasi ke Puskesmas Marang, pindahan dari Puskesmas Liukan Tangaya, agar bagaimana kemudian Haja Marwah ini bisa terbina di sana dan bisa bekerja di sana sesuai dengan apa yang kemudian menjadi surat yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan seperti itu. Karena saya juga beranggapan bahwa tidak bakalan bekerja di Bu Marwah kalau tidak ada rekomendasi dari Puskesmas ataupun dari dinas untuk dipindahkan secara mutasi dari Puskesmas Liukan Tangaya ke Puskesmas Marang, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Pembinaan dinas kesehatan untuk mengubah daripada kebiasaan yang terjadi ini kan, sehingga mengeluarkan surat SK untuk dipekerjakan sementara di Marang kan, di dekat rumahnya. Itu sangat bijak sebenarnya Bu Kadis ya. Karena di Marwah ini adalah salah satu perawat yang bergaji pokok 1,3 per bulan ya. Ini tapi Bu Kadis, ini masalah pulau. Saya reses kurang lebih 10 hari di sana Bu Kadis. Saya sampai yang namanya Pulau Marabatuang, kampungnya Pak Rafid itu. Ini juga bisa menjadi masukan sedikit ke kampusnya sana, bahwa di sana ini sangat miris yang ini nakesnya ini. Sailus. Ini nakes rajin Pak Ketua. Rajin, hampir dia tidak pulang di kampungnya di Satange. Tetapi kebijakan daripada kampus ini kurang memberi perhatian terkait masalah makanan sehari-hari lah nakes ini. Karena dia hanya menyampaikan bahwa kalau ada dapat suntik KB atau dapat jasa, baru ada makan begitu. Nah ini tidak bagus. Pada akhirnya saya alhamdulillah ya, karena kita ini manusia tidak ada satu ada gajinya. Cuma kan di sana kan ini kan terpending bukan stabil. Jadi saya sebagai manusia ya, saya sampaikan di sana, saya punya teman di Marabatuang. Kalau nakes ini tidak punya makanan di rumahnya, beras, silakan kasih ki. Jatahku 25 kilo itu saya kasih ki. Berapa? Pokoknya kalau habis ki dalam 1 bulan 50 kilo biar nanti saya bayar. Jadi itu sudah rutin saya kasih Bukadis karena kasihan. Bayangkan pernah dia minta-minta di warga kan tidak bagus. Ini pelayan kita ya. Ini tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini honor yang horor seperti itu kesannya. Horor kan begitu. Kan lawannya. Cuman makanya kami menginginkan bahwa hari ini harus ada kesepakatan mutlak. Kan kalau kita analisis persoalan yang sekarang dialami oleh nakes ini dalam hal ini Haja Marwah itu adalah
terkait rekomendasi yang secara fakta integritasnya bahwa itu rekomendasikan dari pihak kepala puskesmas. Karena kemarin kami sudah bersama dengan kawan-kawan masuk ke dinas kesehatan, bahkan bilang itu bisa melalui dengan rekomendasi hasil dari kepala puskesmas. Salah satunya itu ceritanya itu alternatif selain dari langsung dinas kesehatan. Karena begini, kita juga tidak tahu, mungkin perlu diklarifikasi supaya tidak ada perbedaan di sini. Bahwa pengakuan dari Haji Marwa itu dia mendapatkan informasi sejak tanggal 19 Agustus bahwa dia telah dimutasi ke Makrang, dipindahkan seperti itu, dan itu di sumber informasinya dari salah satu pegawai puskesmas Sabuka. Nah, makanya Haji Marwa dia bingung juga kenapa tidak ada sebelumnya informasi yang kami temukan. Nah, kalau kita berbicara tentang manajerial seorang kepala puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat, kita berbicara kesehatan. Kesehatan itu adalah upaya kesehatan perseorangan maupun kelompok. Nah, bagaimana mau menciptakan kesehatan di kalangan masyarakat sedangkan internalnya sendiri begitu? Maksud saya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Harusnya kepala puskesmas sejak dari awal itu kalau mengatakan dengan namanya pembinaan, itu bukan pembinaan tapi pendayagunaan. Kalau pendayagunaan dalam hal tenaga kesehatan. Maksud saya, kalau memang kampus dalam itu mau ceritanya memberikan solutif, harusnya jangan tertutup. Seandainya tidak tertutup, tidak sampai di sini sebenarnya ke Pak Ketua. Cuman Pak Kapus juga tertutup, jadi kami juga tidak tahu mau kemana. Dan suami beliau, dan pasti siapapun ketika mengalami kondisi seperti ini akan sama ketika istrinya mengalami seperti ini, karena diberikan ketidakjelasan dan tidak kepastian. Itu pasti. Itu anunya. Nah, makanya saya yang kami, seandainya kepala puskesmas, Ibu Kadis mohon izin, seandainya kepala puskesmas tidak tertutup akan tidak sampai seperti ini. Cuman karena kepala puskesmas tertutup, enggan untuk buka komunikasi, makanya akhirnya seperti ini. Nah, sudah saya kira seorang pejabat aparatur sipil negara itu ada kode etik yang dimiliki. Dan peraturan daerah Kabupaten Pangkep itu mengaturnya, nomor 27 tahun 2018. Mohon diluruskan kalau saya keliru. Terkait aparatur sipil negara yang bekerja dalam wilayah tatanan pemerintah Kabupaten Pangkep. Dan itu semua milik kode etik yang harus dipimpin dalam hal ini aparatur sipil negara, apalagi seorang kepala puskesmas. Kalau kita berbicara kesehatan, Bu Kadis, hari ini saya mengungkapkan bahwa bobroknya kesehatan di kepulauan itu sangat minim dan sangat jelas. Kita berbicara persoalan stunting, seandainya stunting memang betul-betul itu diupayakan, tidak mungkin ada kejadian seperti itu, Bu Kadis, karena kami pernah mengawal pasien yang seperti itu. Baik dua puskesmas di tengahnya. Nah, tapi makanya kami harapkan bahwa seorang kepala puskesmas itu harusnya jangan tutup komunikasi, pokoknya harus terbuka supaya permasalahan yang ada dalam wilayah lingkup kesehatan itu nyaman begitu. Tidak harus seperti ini. Jadi yang kami harapkan sebenarnya solusi dari itu, karena kendala yang sekarang dihadapi seorang honor ini itu tidak bisa juga katanya masuk kerja di puskesmas Makrang. Jadi apa langkah solutifnya yang harus diberikan oleh Bukapus terkait supaya demi kelancaran proses untuk kerjanya, karena kasihan kita potong karirnya ini orang seperti